الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir dari surat Tabarok atau Al-Mulk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita untuk senantiasa istiqomah, juga untuk senantiasa dapat menjalankan misi ibadah yang mana kita diciptakan, tujuannya untuk itu, bukan untuk yang lain-lain. Sekarang tema kita adalah fawaid wa lataif haula suratil mubarakah. Faidah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Tabarok atau Al-Mulk. Minggu lalu kita mengupas tentang fadilah surat Al-Mulk. Di antara fadilahnya adalah surat Al-Mulk ini merupakan surat penjaga kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, maka dia diberikan 4 penjagaan. Dan itu sangat kita perlukan 4 penjagaan itu. Yang pertama adalah penjagaan dari siksa kubur. Yang kedua adalah penjagaan saat kita didakwa di sidang, di pengadilan akhirat, di mahsyar. Yang ketiga, kita dijaga di jembatan atau titian Shiratal Mustaqim. Kaki kita akan dipegang kuat oleh Al-Mulk tadi surat Tabarok supaya tidak tergelincir. Lalu yang keempat, penjagaan keempat adalah ketika kita akan diambil oleh penjaga neraka, maka surat ini akan berbicara kepada penjaga tersebut, la sabila laka alaihi, kamu tidak punya alasan mengambil orang ini, karena orang ini ada di dalam jaminan keamananku. Itu 4 fadilah dalam satu hadis ya, 4 fadilah surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Di dalam hadis lain lebih spesifik ya, lebih spesifik, riwayat Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Ad-Dhahabi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, surat Tabarok yang mani'atu min adzabil qabr. Surat Tabarok adalah surat penjaga, surat penyelamat, munjiah ya, min adzabil qabri, dari azab kubur. Di dalam hadis yang berikutnya, hadis ketiga, Rasulullah SAW bersabda, inna suratan fil Quran salasuna ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Di dalam Al-Quran ada sebuah surat, jumlah ayatnya 30. Barang siapa yang membacanya, menjaga, menghafal begitu, maka dia akan memberi syafaat kepadanya hingga diampuni dosa-dosanya. Dari beberapa keterangan hadis tadi, ya terakhir Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dalam kitab Shahihnya, dari 3 hadis itu maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca surat Al-Mulk di setiap kesempatan yang kita miliki, terutama di sholat tahajud, Tapi ya itu Pak, memang yang namanya beribadah atau beramal soleh itu taufik dari Allah. Seperti zikir saja, zikir itu kan mudah sekali. Dan fadilah keutamaannya zikir tidak ada yang mengalahkan. Dalam sebuah hadis, zikir itu azka inda rabbikum, lebih suci, paling suci amalan itu adalah zikir di hadapan Tuhan kalian. Wa arfa'u hali darajatikum, paling
paling mengangkat derajat seorang manusia itu zikir. Khairu min infaqid dhahabi wal fiddah. Zikir itu lebih baik daripada sedekah emas dan perak. Zikir itu khairu min antal qawaduwakum fatadribu unuqahum wa yadribuna unuqahum. Zikir itu lebih mulia, lebih afdal dari kalian memenggal leher musuh atau musuh memenggal leher kalian dalam jihad ya, dalam perang. Tetapi walaupun ringan dan dahsyat sekali keutamaannya, sampai malaikat itu tiap hari nyari mana orang yang sedang berzikir supaya duduk di situ dan mendoakan orang tersebut. Tapi lagi-lagi walaupun ringan, enteng, tetapi kita tidak bisa menjaganya. Tidak bisa mengamalkan tiap hari. Contoh aja kita evaluasi zikir pagi petang, kan tidak tiap hari kita juga menjaga zikir yang ringan. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu taufik dari Allah. Kita diberi taufik nggak oleh Allah untuk melakukan ibadah tersebut? Bukan karena ringannya, bukan karena gampangnya, tapi taufik. Taufik itu apa? Kemudahan dari Allah. Diberi kemudahan. Taufik itu adiknya hidayah. Makanya taufik hidayah. Jadi kalau yang atasnya itu hidayah itu secara umum. Nah, untuk melakukan amal solehnya itu taufik. Bagaimana kita memperoleh taufik? Memperoleh taufik itu diantaranya adalah berdoa kepada Allah agar diberi taufik. Makanya para ulama kalau sudah mengisi acara itu beliau mengatakan waffaqanallah, waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda, atau waffaqanallahu wa iyyakum lil khairi. Kalau bahasa di nahdinya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita ila aqwamit thariq, kepada jalan yang lurus. Kalau teman-teman salafi itu wallahu waliyut taufik. Allah lah pemilik taufik itu. Kalau di Muhammadiyah wa ma taufiquna illa billah, tidak ada taufik kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah taufik. Jadi meskipun amalannya ringan, tapi kita butuh taufik dari Allah. Dan taufik Allah itu Allah pilih sesukanya. Allah pilih sesukanya untuk hamba yang dikehendakinya. Seperti tadi amalannya ringan, tapi kalau tidak dibarengi taufik tidak akan terlaksana. Al-Mulk sangat ringan sekali, hanya 30 ayat. Mungkin kurang dari 5 menit, tetapi untuk istiqomah membacanya itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, agar kita memperoleh taufik itu yang pertama berdoa. Yang kedua, sering-sering thalabul ilmi seperti ini. Nanti kita dapat taufik. Barang siapa yang menambah cara memperoleh hidayahnya, Allah kasih tambahan hidayah. Dalam ayat itu innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Selama iman itu ditambah dengan cara-cara yang kita bisa, iman itu ditingkatkan, ditambah, nanti Allah kasih hidayah tambahannya. Iman ditambah, hidayah ditambah, iman ditambah, hidayah. Jadi langkah kita adalah bagaimana mengupayakan supaya iman ini naik terus, agar hidayahnya juga, taufiknya juga dikucurkan terus. Jadi saling berhubungan. Itu yang kita sebut dengan al-imanu yazidu wa yanqus. Kalau kita dorong imannya, nanti taufiknya dapat. Tapi kalau kita imannya lemah, dibiarkan lemah begitu, melehoi di hadapan godaan dunia, ya udah. Imannya lemah, taufiknya juga lemah. Makanya taufik dan hidayah itu adik kakak. Sangat bergandengan dan saling mendukung satu sama lain. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Mulk atau surat Tabarok yang pertama adalah ja'at lafdhatu tabarak fi awwali ayatin ma'a dzikri al-mulk lidalalah ala anna barakatallah ammat wa syamalat jami'a mulki. Di ayat pertama Allah menyebutkan dirinya sebagai tabarak. Apa tabarak itu? Pemilik keberkahan. Pemilik keberkahan dan pemberi keberkahan itu. Kepada siapa? Jami'u mulki, kepada orang yang dikehendakinya dari seluruh alam ini. Jadi poinnya adalah
Sumber keberkahan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sumber keberkahan itu hanya Allah. Maka Allah menegaskan dirinya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang menguasai kerajaan semesta ini, dia juga yang memberikan keberkahan kepada segala sesuatu. Allah menyimpan keberkahannya pada ibadah, maka ngalap berkahlah dengan ibadah. Allah menyimpan keberkahannya di masjid, maka lama-lamalah duduk di masjid, nanti dapat berkah. Allah menyimpan keberkahannya di thalabul ilmi, maka betah-betahlah thalabul ilmi, nanti dapat berkahnya. Allah menyimpan berkahnya di Al-Quran, sebagaimana dalam ayat Quran itu disebut zikrun mubarakun. Al-Quran adalah zikir mubarakun yang membawa keberkahan. Allah menyimpan berkahnya di sholat sunnah, Allah menyimpan berkahnya di sedekah, Allah menyimpan berkahnya di silaturahim. Maka carilah keberkahan itu dari situ. Mohon maaf, jangan dari keberkahan di makam-makam, jangan. Makam itu tidak punya berkah. Yang punya keberkahan itu apa? Kesolehannya. Kesolehan almarhum itulah keberkahannya. Bukan makam itu sendiri. Bahkan sekarang ditemukan ratusan makam palsu yang dikeramatkan, yang disakralkan. Satu makam itu 5 karung uangnya. Satu makam 5 karung itu kencelengnya itu. Dikali saja itu kalau 1 tahun 5 karungnya dari sekian ratus makam. Waduh, bang harga bina-bina itu. Bina bisnis kuburan. Waliyahzubillah. Jawabannya teman gampang, tinggal nunjuk aja. Saya ngimpi di dinya kayak kuburan keramat di Jion kayak. Tidak diinvestigasi betul nggak di situ ada orang soleh yang di situ dikuburkan, dan tidak ada otoritas yang mengurusnya lagi masalah itu. Izin ke siapa, memastikannya gimana, uji ilmiahnya gimana, uji forensiknya betul nggak ada. Dibongkar. Iya, karena viral yang ketahuan, kalau ini mungkin tidak. Yang banyaknya mah belum ketahuan. Nah, sekali lagi ini menegas bahwa sumber keberkahan itu hanya Allah. Allah menyimpan keberkahan pada nabinya, Allah menyimpan keberkahan pada Qur'annya, Allah menyimpan keberkahan pada amal soleh, pada ibadah. Jadi kita bisa mendapat berkah dari ibadah kita sehari-hari. Apa sih berkah itu? Berkah itu adalah kebaikan yang terus menerus pada suatu perbuatan atau suatu karunia dari Allah SWT. Ziyadatul khair fi kulli syai'. Keberkahan adalah tambahan kebaikan pada sesuatu. Nilai tambah. Kalau orang waktunya 24 jam kan sama, semua 24 jam. Tapi bagi orang yang berkah waktunya 24 jam itu nilai tambahnya banyak. Dia bisa menjaga sholat 5 waktunya berjamaah, dia bisa menunaikan sholat sunnah seluruhnya, dia bisa menjaga zikir pagi dan petang, dia bisa tilawah 1 juz, dia bisa mencari nafkah dengan memperoleh penghasilan dan keberkahan dari Allah. Itu berkah. Sisi lain ada orang punya waktu yang sama 24 jam tapi tidak berkah. Diisuk sampai ke sore main gaple, diisuk sampai ke sore main HP, diisuk sampai ke sore tetap ayah wahana di pendat, di anuan cai, diusir mana? Sama wae, saya pernah melihat begitu. Sehari-hari dari pagi sampai siang sampai bedul lohor ke musipan cai, nunggu mana di bedung sorangan. Nu apa lidinya ke aya laukan. Maka benar sekali kata Al-Imam Hasan Al-Basri, Sayyidul Ulama dan orang yang luar biasa ilmunya, kewaraannya dan murid para sahabat. Kata beliau apa? Orang itu kalau dicabut berkahnya, dia akan disibukkan pada hal-hal yang tidak berguna baginya. Baik tidak berguna dalam urusan akhirat atau tidak berguna dalam urusan dunia. Jadi tepi duitan, tepi pahala. Orang mau dicabut berkahnya ke Allah, ciri nate sibuk tapi teka hati, tejeng dunia tejeng akhirat.
Dunia mah jelas nyari rezeki, nyari nafkah buat keluarganya. Akhirat jelas buat keselamatan dia nanti di kehidupan berikutnya. Nah, orang yang dicabut keberkahannya oleh Allah itu sibuk tapi tidak manfaat untuk kedua itu. Makanya Umar tuh paling geram kalau ada orang lihat tidak sibuk dunia, tidak sibuk akhirat juga. Umar tuh paling marah. Cik mana yang tuh? Untuk sibuk yang akhirat, sibuk yang dunia, hanya yang mana yang keluarga kan begitu. Karena ada orang tuh sibuk yang akhirat, tuh sibuk yang dunia. Nah itu dalam Islam sangat dikecam orang seperti itu. Minimal kalau kita tidak sibuk untuk akhirat, sibuklah untuk dunia. Setidaknya itu mengurangi dosa dan kifarat, karena capek kita kan dihitung kifarat. Dalam sebuah hadis, ma asaba min muslimin min hammin wala huznin wala ghammin hatta syauqi syaquha. Bahwasanya tidaklah menimpa seorang muslim dari kesedihan, kegalauan, kegundahan, kerisauan, kepikiran itu, rasa sakit, rasa gelisah, sampai duri yang dia injak, sampai debu yang menempel di badannya, illa kafaratun li sayyi'ati, kecuali itu kifarat penembus untuk dosa-dosanya. Maka untuk pak motor mah lebih diampuni dosanya daripada untuk pak mobil. Soalnya debunya lebih loba. Enggak, itu sederhana aja, pemahaman sederhana. Jadi setiap debu yang menempel itu Allah hapus dosa, kifarat. Apalagi rasa sakit, apalagi kegundahan, kesedihan. Jadi yang namanya banyak pikiran, pusing, rudet dan jangar, bagi orang beriman mah itu penghapus dosa. Makanya Rasul pernah mendengar ada dua orang, satunya itu Abu Dzar, satunya itu orang Arab pegunungan, Arab Badawi. Arab Badawi itu ngomong gini, saya tidak pernah sakit, muriang ketara, nyeri sirah ketara, pokoknya ketara sakit saya. Abu Dzar ngobrol dengan orang itu, Rasul mendengar. Setelah orang itu pergi, Rasul bilang ke Abu Dzar, wahai Abu Dzar, saksikanlah dia bukan orang beriman. Kenapa? Karena dia sana tidak pernah demam, tidak pernah sakit, pengakuannya kan begitu. Karena orang beriman itu selalu ada ujian, termasuk tadi rasa tidak enak badan, rasa gelisah, gundah kepikiran. Aduh ya gimana saya bayar kontrakannya belum ada. Itu ciri orang beriman tuh, kayak pusing, gitu. Tapi jangan diartikan saklek ya, maksudnya itu orang beriman itu selalu ada sesuatu yang membuat dia itu iltija itu apa? Mengeluh kepada Allah. Allah akan bikin orang ini selalu mengeluh padanya. Orang beriman itu begitu. Jadi selalu ada yang dikeluhkan kepada Allah. Ya Allah, hari ini saya nggak bisa beramal soleh yang banyak. Ya Allah, hari ini saya nggak bisa silaturahim. Ya Allah, hari ini saya nggak bisa nengok orang sakit. Ya Allah, hari ini saya tidak bisa zikir pagi dan petang. Ya Allah, hari ini saya tidak bisa menutup malam dengan witir, padahal itu muakkadah, mendekati wajib. Nah, orang beriman itu selalu ada cemas-cemas seperti itu. Kecemasan seperti itu adalah tanda keimanan seseorang. Justru kalau orang tidak merasa cemas tentang kebaikan yang dia tinggalkan, patut dipertanyakan itu keimanannya. Ya. Di antara ciri orang beriman itu adalah senantiasa cemas manakala ada kebaikan yang dia tidak lakukan dan merasa cemas apabila ada kemaksiatan yang dilakukan. Itu yang pertama, bahwa Allah itu pemilik keberkahan. Allah itu penguasa kerajaan langit dan bumi. Maka poinnya adalah pastikan kita mencari keberkahan hanya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari keberkahan di tempat lain. Kamu nyari keberkahan di pasar, ya, karena pasar itu kata Nabi SAW ada dua tempat yang paling banyak dosanya. Satu pasar, dua paling banyak kotornya, itu pasar dan kamar mandi. Maka carilah berkah di tempat-tempat yang seperti itu. Yang kedua, qala Qatadah rahimahullah ta'ala, khalaqallahu nujuma al-masabiha fis samai li salasati asbab. Yang kedua poinnya adalah, atau pelajaran kedua dari surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang untuk 3 tujuan.
untuk 3 fungsi. Yang pertama, rujuman lisyayatin, bintang itu untuk menghancurkan setan, yang mana mereka sering mencuri dengar dari kabar langit ya, yang sedang dibicarakan oleh malaikat. Kan takdir itu begini urutannya, Lauhil Mahfuz turun ke langit, di langit ini dibagi tugas malaikat untuk menjalankan takdir itu. Nah, ketika malaikat saling berbincang di antara mereka masalah takdir, baik takdir seseorang atau takdir manusia, itu jin itu mencuri dengar dengan cara apa? Dia itu saling tumpuk ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bikin tiang ke atas ya. Kemudian dia mencuri dengar dari langit. Malaikat ngobrol ke naon? Malaikat ngobrol ke apa? Siapa yang akan dicabut nyawanya hari ini? Siapa yang akan diberi rezeki hari ini? Di mana akan turun hujan? Di mana tidak akan turun hujan? Itu setan mencuri dengar. Tah pawang-pawang teh apal tidinya di setan kan itu. Tetapi kata Nabi apa? Dari 50 kabar yang dia bawa, potensi benarnya cuma 1. Tapi lamun bener. Lu dicuri dengar nanti. Lalu dikasih tahu kepada wali-wali setan di bumi, yaitu para dukun dan para peramal. Tak ayeuna teh bawa malaikat teh ngobrol naon, setan teh kudu itu. Oh, cenah ayeuna teh aya mau badai jeuh cenah gitu. Pas yang terang ka dukun teh. Kan dukun teh juga apal we gitu. Tiba-tiba tahu saja itu dari setan. Nah, itu dibaledognya ku bintang, ku nujum. Entah nujum itu pengertiannya bisa jadi mungkin nujum itu benda langit lah, apa gitu ya. Bisa bermakna memang bintang karena jinnya besar, gede. Bisa juga bermakna benda langit yang lain semacam meteor atau lain-lain sebagainya. Yang jelas fungsi bintang yang pertama adalah untuk melempar jin yang mencuri dengar kabar dari langit atau pembicaraan langit. Namanya mencuri dengar ya mungkin sekelebat aja, sekadengin apa seorang nama, sependengarnya begitu. Cekcena gitu ya. Kalau manusia mah ada ancamannya itu dalam sebuah hadis Bukhari ya. Barang siapa yang mencuri dengar dari orang lain, maka nanti di akhirat akan ditumpahkan kepada telinganya cairan panas dari timah. Orang yang nguping-nguping tuh, ayo ngobrol kieu, tetangga ngobrol leketkeun kana tembok nanti. Atau orang lagi ngobrol dicuri dengarnya. Nah, kata Nabi SAW, barang siapa yang mencuri dengar obrolan orang lain, tentunya tanpa izin yang ngobrol, itu akan ditumpahkan pada telinganya cairan panas dari timah di akhirat nanti. Nauzubillah. Itu ancaman bagi orang yang mencuri dengar. Tapi kalau ngobrolnya tarik, itu kan mau nggak mau kedengeran. Itu mah tidak salah. Yang salah itu yang mencuri dengar gitu. Bahkan yang ngintip dalam hadis Bukhari juga, barang siapa yang ngintip, lalu orang yang diintip itu nyolong begini, ke matanya, dalam Islam tidak kena pidana. Ya. Kalau ada orang ngintip rumah kita, ngintip kamar kita atau ngintip sesuatu dari kita, lalu kita colok itu matanya, di dalam Islam dia tidak kena pidana. Artinya berhak orang itu mencolok mata orang yang mengintipnya. Mungkin kalau undang-undang positif ada pidananya, masa ngintip doang sampai dicolokkan begitu. Tapi dalam Islam itu tidak dipidana. Termasuk juga yang nguping-nguping tadi diancam oleh Allah Taala. Nah, setan jin biasa mencuri berita, ya, menguping dari pembicaraan malaikat di atas sana. Fungsi yang kedua, bintang itu fungsinya zayyanas sama, untuk menghiasi pemandangan langit supaya indah. Yang ketiga, litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahr. Fungsi bintang itu sebagai penunjuk arah. Utara ada bintang utara, ada bintang selatan, ada bintang timur dan barat. Itu 3 fungsi bintang di dalam Al-Qur'an Al-Karim sebagai manfaat buat manusia. Yang ketiga, saya mau izin mungkin sampai jam 5:30 saja karena mau mengawal ibu-ibu yang mau kunjungan ke salah satu jamaahnya di Kuningan. Saya mau nemenin supir aja. Yang ketiga,
La yu'adzibullahu ahadan ma lam yasilhul balagh wa ma lam taqum alaihi hujjah. Ini kaidah. Allah tidak akan mengazab satu kaum atau satu orang yang belum sampai dakwah pada mereka. Malam takum alih hujjah, karena hujjah Allah, argumen Allah untuk menghukum seseorang belum ada. Itulah keadilan Allah. Allah tidak akan mengajar seseorang selama dakwah, selama hujjah tidak sampai kepada mereka. Contohnya siapa? Mungkin orang Eskimo ke zaman sekarang. Selama tidak ada dai, tidak ada orang menyampaikan Islam kepada orang Eskimo, maka mereka selamat. Kalau memang Eskimo tidak bisa dijangkau oleh dai, tapi saya tidak yakin, pasti ada orang sana mendakwahkan Islam. Orang mungkin Antartika atau Arktika di sana yang tidak sampai orang, tapi saya yakin sih mungkin dai sudah ada di sana. Kalau di zaman dulu orang-orang seperti ini namanya ahlul fatrah, ahli patroh. Ahlul patroh ini orang yang hidup di masa rentang kenabian Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 500 tahun. Orang-orang yang hidup di masa ini, selama dia lurus dengan tauhidnya, maka dia itu ahli fatrah. Karena kan setiap manusia lahir dengan tauhidnya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia itu lahir dengan tauhidnya. Dan ini juga dalil bahwa orang tua Rasul SAW itu termasuk ahli fatrah. Termasuk ahli fatrah yang mana mereka tidak akan kena azab. Kenapa? Karena ahli fatrah ini tidak sampai balag, tidak sampai hujah kepada mereka. Itu pendapat yang paling pertengahan. Ada pendapat lain yang menurut saya terlalu tega menyebutkannya. Dan kubu yang lain juga terlalu berlawanan dari itu. Maka yang paling tengah itu adalah bahwa orang tua Rasulullah SAW adalah ahli fatrah, orang yang hidup di masa rentang Nabi Isa sampai Nabi Muhammad diutus, usia 40 tahun. Mereka ahli fatrah dan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat terakhir, ya. Famshu fi manakibiha. Maaf, ayat yang tadi bahwa Allah tidak akan mengazab satu orang atau satu kaum sampai ada dakwah kepada mereka atau ada hujah kepada mereka. Dalilnya adalah alam ya'tikum nadhir. Sudah tibakah kepada kalian pemberi peringatan. Artinya kalau tidak ada datang kepada mereka, maka Allah tidak akan siksa. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab siapapun sampai kami utus terlebih dahulu rasulnya. Jadi kalau dakwah Rasul belum sampai kepada orang tersebut, Allah tidak akan menghukumnya, tidak akan mengazabnya. Kalau sudah sampai, ya maka kita ingkar, itulah Allah punya hak mengazab kita. Sudah sampai Rasulnya, dakwahnya sudah sampai ke kita, namun kita tidak mengikutinya, maka itu Allah punya hujah untuk menghukum kita. Yang keempat adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian di muka bumi untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berjalan di atas bumi. Untuk apa? Mencari rezeki. Mana rezeki? Hadir rezeki mana rezeki? Tinggalnya. Jarang subuh. Oh iya. Allah SWT memerintahkan kita untuk berjalan di atas bumi mencari rezeki dan fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabtagu min fadlillah, carilah keutamaan, carilah fadilah dari Allah Ta'ala dengan cara ikhtiar. Famshu itu berjalanlah di atas bumi. Masya yamshi, jamaknya imshu. Famshu, berjalanlah di atas bumi mencari rezeki. Dalilun ala wujubil akhdhi bil asbab bi rizqi. Ayat tersebut menjadi dalil wajib hukumnya seseorang itu ikhtiar mencari sebab untuk memperoleh rezeki dari Allah. Wa an la yajlis al-'abdu mutawakkilan, dan seseorang tidak boleh duduk pasrah menanti rezeki itu datang. Jadi harus berjalan di muka bumi, pokoknya
ngencar ikhtiar, ada yang ngencarnya di kantor, ada yang ngencarnya di rumah punya kantor, bisa aja kan. Namanya juga mengencar dengan caranya masing-masing. Tetapi perintahnya adalah carilah rezeki Allah di muka bumi ini. Jangan duduk diam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikul maut." Hadis riwayat Abu Naim dalam kitab Sahihnya. Nabi SAW bersabda, andaikan manusia lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematiannya, maka rizki itu akan mengejarnya sebagaimana kematian menjemputnya. Itu hadis sahih. Jadi rizki itu akan mengejar kita sebagaimana kematian mengejar kita. Ya, dimanapun kita berada, kalau memang sudah rizkinya disampaikan ke rizki, seperti halnya kematian sampai kepada kita. Jadi rizki itu sama dengan mati. Siapa yang ditakdirkannya dia akan mengejarnya dimanapun kita berada. Bahkan Ibnu Sammak radhiyallahu taala anhu mengatakan, andaikan ada orang berdoa, ya Allah la tarzuqni, ya Allah jangan kasih rizki diriku ini. Lalu ada yang berdoa, seandainya ada yang berdoa, ya Allah jangan kau kasih rizki hamba-Mu ini, itu Allah pasti tetap akan memberinya rizki. Ya Allah, dari rezeki karena sudah banyak tetap masih dikasih. Masih dikasih kalau memang jatahnya. Allahumma la tarzuqni fa inna rizqi katsir misalkan. Ya Allah jangan kasih aku rizki karena duit sudah banyak. Tetap Allah kasih rizki. Jadi rizki itu semacam kematian. Dia akan menjemput kita sebagaimana kematian mencari kita. Apa dalilnya? Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Ketika Allah meniupkan ruh melalui malaikat kepada janin, yunfakhu fi, ruh ditiupkan, wa yu'mar bi arba'i kalimat. Allah menyuruh mencatat 4 hal. Bikatbi rizkihi, yang pertama dituliskan rizkinya, wa amalihi, amal perbuatannya, yang ketiga ajalihi, kematiannya. Jadi rezeki dengan ajal itu setara ya, dalam takdirnya. Kemudian yang terakhir syaqiyun am sa'id, bahagia dan sengsaranya. Rezeki, amal, ajal, bahagia atau bahagia itu sudah dicatat sejak kita ditiupkan ruh oleh malaikat. Jodoh enggak? Jodoh itu mungkin bagian dari rezeki. Kalau dia tidak diusahakan ya tidak akan dapat. Tapi kalau berusaha, insya Allah dapat ikhtiarnya. Tapi bagian dari rezeki. Di dalam hadis itu tidak disebut secara spesifik. Yang disebut spesifik hanya 4. 1, rezeki. Yang kedua, kematian. Yang ketiga, amal perbuatan. Yang keempat, bahagia atau sengsaranya. Ya? Jodoh enggak? Ada di rezeki jodoh itu kategorinya, tercover ke rezeki. Nah artinya apa? Artinya 4 hal ini sudah distempel pada diri kita. Ada ikhtiar dan usaha, kewajiban. Ikhtiar mah kewajiban. Ada pahala lain khusus itu. Ada keutamaan lain khusus. Tetapi yang akan terjadi pada diri kita adalah ketetapan Allah. Namun karena kita tidak tahu ketetapan Allah, maka kita cukup melakukan yang kita bisa aja. Apa itu? Usaha. Kita hanya bisa melakukan usaha sebagai sebuah kewajiban yang akan diberi pahalanya secara khusus untuk itu. Ya. Tapi yang akan terjadi adalah tetap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan usaha tidak mengkhianati hasil itu ucapan keangkuhan sebenarnya. Ucapan kesombongan. Usaha mengkhianati hasil itu kesombongan sebenarnya. Kenapa? Karena hasil mah yang berlaku itu ketetapan Allah. Usaha mah kewajiban, mencari ibadah, mencari pahala dengan berusaha. Jadi jangan kaitkan usaha dengan hasil. Hasil mah nanti Allah yang kasih sesuai dengan kehendaknya. Umat Allah. Kita mah usaha wajib.
wajib aja melakukan fardu, melakukan kewajiban. Nah, innama huwa liyazdada ta'alluqul qalbi bil khaliq musabbib lil asbab. Kenapa kita disuruh berusaha? Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hati kita supaya terpaut terus terikat kepadanya. Kenapa kita disuruh usaha? Supaya hati kita terpaut tertancap ya kepada Allah semata, tidak kepada yang lainnya. Liyasika bi subhana, supaya lebih menambah keimanan sikoh kepadanya. Ila janibil akhdhi bil asbab fi ma Allah. Maka carilah usaha, carilah ibadah, carilah ikhtiar yang Allah mubahkan, yang Allah bolehkan. Wa hadza huwa tawakkul haqqan, itulah tawakal yang sesungguhnya. Jadi tawakal sesungguhnya itu adalah berusaha sekuat tenaga, berikhtiar sebisa kita, lalu kemudian ya Allah, inilah usaha yang bisa saya lakukan, dan semua yang terjadi hasilnya adalah sekehendak Engkau ya Allah. Itu arti dari wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka kepada Allah lah bertawakal orang-orang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai membaca faidah surat Tabarok. Kalau ada tambahan nanti insyaallah disampaikan di pekan berikutnya.